Halo teman-teman, selamat pagi. Berjumpa kembali kita di channel Awatara Bengkel Seni Logam. Ya teman-teman, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini saya temui teman-teman dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, seperti terlihat di depan saya ini, saya kedatangan sebuah paket ya teman-teman. Ya, ini lumayan besar ya, lumayan berat. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman, karena sebenarnya ini merupakan video dokumentasi ya teman-teman, dokumentasi unboxing sebuah paket begitu teman-teman. Kebetulan saya juga menginginkan uh, video ini diupload ya di channel saya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi dokumentasi dan sedikit menambah informasi begitu teman-teman. Ya, ini merupakan sebuah kompresor ya teman-teman, kompresor angin sebagai pelengkap dari apa peralatan berkarya saya begitu teman-teman. Ya, ini mereknya Sak ya teman-teman, seperti terlihat di sini. Ya, ini air kompresor ya, mereknya Sak. Mungkin di sini mereknya ya. Ini modelnya portable MZ 0725. Ya, nanti saya jelaskan ya teman-teman. Untuk paket ini saya order dari Kabupaten Banyuwangi ya teman-teman, Jawa Timur ya, dekat bersebelahan dengan Bali. Supaya tidak lama ya, kita langsung saja buka paketnya gitu teman-teman. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan ya teman-teman. Saya membuat video ini sebagai dokumentasi ya, persyaratan dari unboxing sebuah paket ya. Bila mana nanti ada yang tidak sesuai, mungkin saya bisa menunjukkan bukti dari apa video ini begitu teman-teman. Ya, kita buka teman-teman. Packingnya lumayan bagus ya, ada pelindungnya gitu. Adapun peralatan yang kita dapatkan, pertama kali saya lihat di sini ada bungkusan ya, agak nyangkut ya. Sebentar teman-teman, saya usahakan dulu. Ini pertama kali kita mendapatkan plastik ya, berisi ini air filternya serta buku manual ya, beserta baut-baut, mungkin untuk rodanya ini nanti ya, kita taruh dulu di sini. Bukunya saya singkirkan dulu. Ini untuk roda ya teman-teman, rodanya, dan kita akan keluarkan unitnya teman-teman. Gimana caranya ini? Mohon maaf ya teman-teman, saya keluarkan dulu. Iya begitu, saya turunkan ya. Sudah kosong ya teman-teman, sudah tidak ada apa-apa lagi. Kita singkirkan ya teman-teman, ini unitnya ya begitu. Ini sudah kelihatan masih ada plastiknya. Nah begitu teman-teman ya, ini teman-teman penampakannya ya. Saya bolak-balik dulu untuk bagus ya teman-teman. Penampakannya tuh, tampak dari sisi yang lain ya, tampak dari sini itu teman-teman ya. Begini penampakannya teman-teman. Mungkin saya dekatkan dulu ya dari spesifikasinya ini supaya terlihat ya teman-teman ya. Saya dekatkan dulu, mohon maaf. Ini kompresor sak ya teman-teman ya, begitu. Ini ukuran motornya ya, 3/4 HP ya. Ini spesifikasinya, mudah-mudahan kelihatan ya. Modelnya itu MZ 0725. Ini 8 kg per cm kubik. Untuk pengisian tabungnya itu 115 PSI atau 800 kPa. Powernya 3/4 HP atau 0,5 kW. Capacity 110 liter per menit ya kapasitas pengisiannya.
dan tekanannya 3,9 CFM. Ini tangkinya 25 liter atau 6,6 galon. Ini tanggal produksinya ya. Date apa ini? 24/12 berarti bulan Desember 2024 0184 itu teman-teman. Ini penampakannya teman-teman ya. Ini kita mendapatkan kabel ya, kabel seperti ini. Bisa diurai dulu. Saya mendokumentasikan perlengkapannya ya teman-teman. Kabel. Nah, saya rasa cukup bagus nih. Mungkin ada mereknya ini. Saya kira saya bacakan saja ya. Ini untuk kabelnya berapa ini? Kira-kira nanti kelihatan ya. Oh tidak ya, tak bisa. Ini saya bacakan saja ya. Ukuran kabelnya 3 kali 1,0 mm persegi teman-teman. Di emboss tak kelihatan. Manometernya. Ini switchnya ya. Nanti kita juga mendapatkan oli ya teman-teman. Oli untuk nanti di crankcase-nya ini. Terus perlengkapannya itu ada berupa mur ya, dan baut. Ada roda begitu teman-teman. Baik teman-teman, saya rakit dulu ya. Mungkin cara perakitannya teman-teman sudah tahu juga ya teman-teman. Saya skip dulu. Ya teman-teman, kita lanjut. Ini ya teman-teman, rodanya sudah dirakit ya. Tadi menggunakan kunci 17 sama obeng saja ya teman-teman. Lalu doknya dipasang. Ini teman-teman sebagai catatan ya untuk sebuah kompresor ini direct ya yang menggunakan oli. Usahakan perlu sekali diingat ya, ini harus diisi oli ya terlebih dahulu sebelum kita menggunakan kompresor ini. Ini kebetulan paket dari penjualan ini sudah dikasih oli ya, kira-kira 250 mili ya. Saya dekatkan 250 ml ya untuk di torak di bawah kompresor ini di poros engkolnya. Ini nanti batasnya sampai di batas merah ini teman-teman. Ya teman-teman, saya tambahkan oli dulu ya. Dan ini sebelum kita membuka segelnya ini ya, usahakan dibuka segelnya. Lalu ini penutup yang di bawah ada palepnya ya, supaya kemungkinan kotoran dan air tidak mungkin masuk ya teman-teman, karena ini merupakan tempat pernapasan juga dari lubang seperti ini ya teman-teman. Saya tambah oli dulu teman-teman ya. Lanjut, kita tambah oli dulu ya. Ini masih segel ya teman-teman, kita lubangi ya. Nah, kemudian kita ambil corong ya, seperti ini supaya tidak belepotan. Tambahkan saja. Sebenarnya ini olinya juga bisa dipakai untuk oli motor metik ya teman-teman. Nah, mungkin kekentalannya ini 10 ya. Ditambahkan saja. Saya kira sudah cukup. Ini sangat wajib ya teman-teman, penambahan oli sebelum digunakan kompresor. Kita tutup ya. Nah, tutup yang ada ventilasinya. Terus selanjutnya kita pantau di sini. Saya perlihatkan dulu. Maaf teman-teman ya, agak goyang-goyang sekali ya. Ini teman-teman, ini sudah kelihatan labelnya sudah di atas bulatan merah itu teman-teman. Baik, kita persiapkan dulu. Ini ada stikernya ya. Ini sumber dayanya ya teman-teman ya. Kita siap untuk menghidupkan ya teman-teman. Saya persiapkan dulu ya. Lanjut kembali teman-teman. Langkah pertama,
yang kita lakukan adalah menguji ya, ini seberapa cepat dia mengisi ya. Ini kompresor untuk pertama kalinya kita bisa menguji ya, seberapa cepat nanti kompresor ini mengisi angin ya teman. Ya, kita mulai saja. Ini ada stopwatch ya, dan ini kita hidupkan sekalian. 1, 2, 3. Ya, begitu teman-teman. Waktu yang dibutuhkan ya untuk mengisi angin kompresor ini dari 0 sampai dengan 100 bar PSI ya, ataukah 8 bar, membutuhkan waktu 2 menit 41 detik ya teman-teman. 2 menit 41 detik. Ya cukup ideal sekali ya teman-teman. Ya, begini penampakannya teman-teman dari kompresor shock yang ukuran 30. Adapun aksesoris ya nanti yang bisa ditambahkan ya teman-teman, sangat banyak sekali ya aksesoris yang bisa ditambahkan di kompresor ini untuk menunjang kinerja ini. Ini kerannya cuma dapat seperti ini, nanti bisa langsung disambung ke selang, diklem begitu, ataukah ini dikasih coupler ya. Untuk sangat dasar sekali saya akan kasih coupler dulu ya teman-teman. Saya jeda dulu ya teman-teman. Kebetulan ini sudah ditambah coupler ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa sangat bebas sekali ya mengaplikasikannya ya untuk air duster ini. Bisa ya, ini contohnya langsung saja dimasukkan sini ya, sama nah, dibuka kerannya dan bisa untuk semprot ya, semprot macam ya. Untuk selanjutnya bisa juga ditambahkan aksesoris ya teman-teman. Jika teman-teman ingin melakukan pengecetan ya,
begini ada aksesoris ya berupa air filter ya, sudah sangat lama sekali. Ini bisa tinggal dicolokkan begini saja, terus dicolokkan ya, begitu. Lalu untuk alat catnya ya bisa dicolokkan di sini ya, seperti ini ya, begitu dibuka ini dan langsung tinggal disesuaikan saja ampernya ya. Ini ada regulatornya, nanti lain kali saya jelaskan lebih detail ya. Jika teman-teman menggunakan alat pneumatik ya, seperti impact angin begitu ya, alat pneumatik, teman-teman juga bisa menggunakan seperti ini. Ini air filter lubrikator ya, yang gabung dua. Ini fungsinya nanti saya jelaskan detail ya. Langsung saja ditancapkan begini, mudah-mudahan kelihatan ya. Buka kerannya dan semua alat pneumatik dan ini gunanya ya teman-teman, jika teman-teman ingin mematikan sebelum limit pressure-nya ini bisa ditekan ya, menghidupkan juga bisa ditarik aja. Jadi kompresor ini akan hidup setelah mencapai tekanan 6 ya, 6 bar ya, begitu 6 bar, ataukah berapa PSI ini, hampir 80 PSI ya, 6 bar. Terus kita gunakan teman-teman ya, kita gunakan. Ini nanti juga ada penjelasan detailnya. Untuk pneumatik kita menggunakan seperti 2 tabung air filter lubrikator, sedangkan untuk cat cukup ini air filter saja ya teman-teman. Saya kira seperti itu videonya ini. Saya sengaja tambahkan ya, saya ingin bercerita sedikit mengapa saya membeli kompresor seperti ini ya teman-teman, yang kecil. Ada kalanya saya mendapatkan pekerjaan ya di luar gitu. Saya tidak memungkinkan membawa kompresor besar ya. Saya perlihatkan seperti ini. Ini selangnya ya. Ada 2 jenis. Itu kompresor besar ya. Maaf. Itu kompresor besar. Mereknya Swan 2HP. Juga ada itu di belakang ya. Di gerobak berkarya saya ini yang permanen ya, mereknya Sak juga, sudah hampir 20 tahun ini teman-teman ya. Ini juga yang 2 HP, kompresornya ada di sini ya, permanen ya, mesinnya Yamaha, ini pakai 2 silinder begitu teman-teman. Sebenarnya ada kompresor lagi satu ya di bilik berkarya saya yang ukuran setengah HP begitu teman-teman. Dan ini menjadi ya sekedar cadangan ya, untuk dibawa di keluar proyek begitu, proyek di luar begitu teman-teman. Ya mungkin sampai di sini dulu video dokumentasi dari kompresor SAK 3/4 HP begitu teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi ya sekedar tontonan menghibur begitu teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang membutuhkan kompresor seperti ini. Seperti tadi penjelasannya. Ya teman-teman, mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bertemu kembali dalam video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.